Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadir sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul di masjid milik kita bersama, yakni dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih. Siang harinya kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita, ani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadir sekalian yang saya hormati, untuk mengisi kultum pada malam hari ini, marilah kita lanjutkan pembahasan mengenai fikih puasa. Di dalam berpuasa, terkadang kita itu sering yang namanya menelan ludah. Tahu ludah? Air liur. Ya, kalau orang kampung bilang ludah. Sering nggak? Orang puasa pasti sering nelen ludah. Belum beli baju, nelen ludah. Niat yang cakep, nelen ludah. Lihat tetangga mudik, nelen ludah. Pengen? Ya. Dalam hal ini apa hukumnya menelan ludah ketika berpuasa? Maka fikih membahas menelan ludah ketika berpuasa, ada yang bisa membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Bocah, ampun gua mah berisik mulu. Sepi. Ngerin. Adapun yang menelan ludah yang tidak membatalkan puasa, itu ada 3 catatan. Yang pertama, menelan ludah yang tidak membatalkan puasa, kalau yang ditelan itu adalah ludah sendiri. Maaf, ini saya ngomong di majelis mulia, bukan jorok. Kalau yang ditelan itu adalah ludah sendiri, maka kalau yang ditelan adalah ludah orang lain, maka itu membatalkan puasa. Misalkan ada orang kelep, ngerti kelep? Terus kita kasih napas bantuan napas, ya. Terus ada air liur dari orang yang kita tolong itu ketelen sama kita. Nggak usah dibayangin, Peru, Jember. Maka itu membatalkan puasa. Ya. Jadi satu, batal puasa kalau memang yang ditelan itu air ludah orang lain. Air ludah sendiri tidak membatalkan. 2, tidak batal puasa kalau yang ditelan itu adalah air ludah yang murni, tidak tercampur dengan apa-apa, misalnya sisa makanan. Ya, maka kalau air ludah yang tercampur dengan sisa makanan, lalu lagi puasa kita telan, jadi batal puasanya. Sebab status ludah tersebut sudah tidak murni lagi, tercampur. Makanya Bapak Ibu kalau sahur, jangan terlalu mepet ke waktu azan. Sekali lagi, memang hukum asal sunnah
sahur itu diakhirkan. Kalau buka sunnah disegerakan, ya. Tapi jangan mentang-mentang sunnah diakhirkan lalu kita sahur mepet mulu ke azan. Dikhawatirkannya nanti nggak kecandak buat bersihin mulut. Ngerti Pak? Apalagi kalau misalkan azan masih makan baik, batal puasanya. Sekali lagi saya ulangi. Kalau sudah azan subuh, ya, kalau sudah azan subuh itu sudah tidak ada lagi aktivitas sahur. Sebab waktu subuh itu sudah mulai berpuasa. Adapun sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min suhurikum adzanu Bilal, atau kama qala Nabi idina Bilal. Yang kedua adalah yang azan itu Sayyid Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Jadi kalau azan Bilal mah di waktu malam. Fungsinya untuk mengingatkan para sahabat yang sedang iktikaf supaya pulang ke rumah buat sahur, yang masih pada tidur biar bangun, ya. Itu begitu. Sebab kan zaman Nabi nggak ada HP, ya, belum ada jam juga. Maka diadakanlah Bilal 2 kali, azan 2 kali. Mohon maaf. Yang pertama azan yang dilakukan oleh Bilal, yang kedua azan yang dilakukan oleh Abdullah. Jadi begitu ya. Tuh. Jadi kalau sudah azan subuh itu sudah, maka kalau kita kesiangan misal pas lagi tengah-tengah azan udah jangan lagi ada aktivitas. Seandainya kita misalkan minumlah sergot misalkan lumayan, maka bagaimana status puasanya? Puasanya tidak sah. Orang tersebut punya kewajiban 2. Pertama wajib, yang kedua wajib qada. Wajib imsak, wajib meneruskan puasanya kayak orang yang berpuasa. Wajib qada, wajib membayar puasanya, sebab puasa di hari itu tidak sah. Sebab ketika mulai puasa dia dalam keadaan melakukan pembatalan puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, batal puasa, tidak batal puasa kalau memang ludah yang ditelan itu adalah masih dalam mulut. Ngerti Pak? Ludahnya masih dalam mulut. Jadi kalau ludahnya yang udah keluar mulut lagi itu batalnya. Ya mungkin lagi puasa kan hawanya ngantuk baik. Tidur ngelenggut, ngeces. Ngerti ngeces? Ada yang bangunin, udah ada yang mau keluar, diseruput misalkan. Itu batal puasanya. Ya, ini kita berbicara masalah jorok ya, tapi ini berbicara masalah fikih. Jadi air ludah yang tidak membatalkan puasa ada 3 catatan. Yang pertama, yang ditelan adalah air ludahnya sendiri. Yang kedua adalah apa tadi? Air ludah yang murni, tidak tercampur dengan apapun. Ya, apalagi bercampur dengan najis, misalkan berdarah segala macam. Yang ketiga adalah tidak batal puasa kalau memang air ludahnya itu adalah masih berada di dalam mulut, belum di luar mulut, misalkan di bibir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa-apa yang saya sampaikan besar manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.